Halo, apa kabar? Saat ini tanggal 18 Maret 2020. Jadi memang sejak tanggal 16 Maret 2020 beberapa sekolah lalu perguruan tinggi juga menerapkan study from home. Jadi kita tetap melakukan perkuliahan namun perkuliahannya jarak jauh. Jadi menggunakan online learning ya atau e-learning. Nah, pada kesempatan saat ini saya juga akan melakukan e-learning karena saya memiliki jadwal hari ini. Ada dua jadwal saya, ada akuntansi keuangan satu dan juga ada metodologi penelitian. Nah, saya akan melakukan perkuliahan jarak jauh ini dengan menggunakan aplikasi Zoom, juga dengan menggunakan bantuan Google Classroom. Oke, kita lihat ya. Nah, pertama kali kita gunakan dulu Google Classroom untuk mengupload materi ataupun tugas untuk mahasiswanya. Biasanya sih materi dulu ya. Misalkan saya akan mengupload untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ini juga udah ada beberapa assignment yang sudah saya berikan. Lalu kita ke classwork, kemudian create. Nah, saya mau kasih assignment. Assignmentnya ini adalah chapter 6. Lalu kita pilih dari dokumen yang ada di file kita. Nah, misalkan saya sudah memilih case atau tugas yang harus dikerjakan untuk assignment chapter 6, lalu saya klik upload. Ya, lalu saya akan klik assign. Nah, untuk assign ini kita bisa pilih ya, misalkan poinnya mau berapa paling besarnya. Nanti kan kita akan melakukan grading juga ya. Kemudian ada due date-nya juga bisa kita pilih ya. Kita misalkan mau kasih due date-nya taruhlah, kalau saya biasanya ngasih tugas seperti ini, saya kasih due date-nya itu 1 minggu. Jadi mereka harus submit itu tanggal 24 gitu ya. Kemudian jamnya biasanya saya kasih waktu sampai jam 23 ya, 23.59. Nah, setelah ini kita klik assign. Nah, untuk melihat submission dari mahasiswa untuk Google Classroom juga sangat mudah ya. Misalkan ini saya minta ada assignment untuk literatur review dan hypothesis development. Nah, ini nanti akan terlihat nama-nama mahasiswa yang sudah submit dan kita juga bisa langsung melakukan grading atas tugas yang sudah mereka submit ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan ada grading di sini. Saya sudah kasih grade dia 87 seperti itu. Gampang kan? Nah, setelah kita memberikan tugas lewat Classroom, baik itu tugas maupun materi dalam bentuk PowerPoint gitu kan, nanti kemudian kita juga memerlukan perkuliahan yang two-way communication ya gitu. Jadi biasanya nanti disitulah kita memerlukan penggunaan aplikasi. Kalau saya selama ini menggunakan Zoom, tapi bisa juga menggunakan Google Hangout Meet dan juga bisa menggunakan Microsoft Teams atau mungkin aplikasi lain. Kenapa menggunakan itu? Karena di situ ada share screen. Jadi kita bisa melakukan share atas screen yang ada di laptop kita atau di komputer kita. Misalkan kita ingin menayangkan PowerPoint untuk menjelaskan ke mereka gitu. Nah, itu kita bisa share. Jadi seperti ngajar di kelas gitu. Nah, itu diperlukan ada periode waktu yang memerlukan tatap muka seperti itu gitu. Jadi selain mereka mengerjakan tugas, lalu submit, diberi due date, tapi kita juga memerlukan untuk tatap mukanya. Nanti kita lihat tayangan bagaimana cara untuk perkuliahan tatap muka dengan menggunakan Zoom, oke? Nah, biasanya saya submit dulu assignment untuk anak-anak untuk
tugas mereka di Google Classroom. Setelah itu baru saya akan mengundang mereka untuk menggunakan conference menggunakan Zoom ya. Jadi saya akan menggunakan Zoom. Kita klik zoom.us. Nah, seperti ini, lalu klik host meeting, lalu pilih with video on. Lalu nanti allow. Kemudian klik join with audio, computer audio. Nah, kemudian ini kita berarti sudah ready untuk membuat meeting ya, untuk membuat suatu conference. Tinggal nanti kita invite. Nah, untuk menginvite ini ada beberapa cara. Jadi ada dengan cara mengcopy URL. Nah, ketika kita mengcopy URL, kita tinggal paste ke WhatsApp, ke manapun bisa ya. Atau kita copy invitation, atau kita kasih password dari meeting tersebut. Begitu caranya. Nah, setelah muncul semua partisipan yang kita undang, lalu enaknya adalah kita bisa di sini share screen. Jadi kita bisa men-share apapun yang ingin kita tayangkan. Misalkan kita ingin menayangkan PowerPoint, maka kita share PowerPoint di situ. Kemudian di sini juga ada whiteboard, ada fasilitas whiteboard. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita ingin menerangkan, gitu ya, kita bisa menulis di whiteboard di sini. Gitu. Oke. Untuk Zoom conference ini, saya akan melakukan pengajaran. Mata kuliahnya metodologi penelitian. Saya mengundang mahasiswa saya dengan menggunakan copy URL. Lalu copy URL-nya ini saya share ke Google Classroom. Saya share di sini. Nah, ini saya sudah share untuk Zoom meetingnya. Sekarang saya tinggal menunggu mahasiswa saya join. Oke, kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu sehat. Amin. Tetap jaga social distancingnya ya. Jangan pada keluyuran. Ini nggak ada yang lagi pada di kafe kan? Yang L doang yang di kafe ya. Jangan keluyuran ya, bahaya loh. Oke, kita mulai perkuliahan kita, mata kuliah metodologi penelitian. Kita akan masuk. Oh ya, saya udah buka beberapa. Ada yang feedback, bisa di mute kali yang berdua deketan. Ada beberapa assignment yang udah saya baca. Jadi rata-rata sih kalian udah bener ya menentukan sebentar, ini si Adi nih. Ibu, di saya kok tidak bisa keluar suara ya. Adi, aktifkan audionya di. Nah, kamu aktifkan audionya. Yang lain nggak ada masalah lagi nggak? Kalau ada masalah boleh chat ya. Enggak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dari dari hipotesis yang sudah kalian tentukan untuk case itu rata-rata udah benar. Jadi misalkan semakin tinggi semakin tinggi motivasi, maka akan semakin tinggi kinerja. Misalkan seperti itu namanya hipotesis penelitian. Jadi itulah yang harus kalian tentukan nanti ketika kalian akan menyusun sebuah proposal penelitian ya. Jadi dari kasus yang kemarin
rata-rata udah saya lihat, saya cek itu memang udah benar untuk menetapkan hipotesis. Saya ingin menjelaskan selanjutnya yaitu tahapan riset. Tahapan riset ini kita bisa lihat di sini. Saya akan share screen untuk yang bentar. Bentar ya. Kok ngilang ya chapter 7. Bentar ya, ini kok ngilang sih. Oh, ini dia. Halo? Kalian bisa lihat ini enggak? Sebentar. Halo, Bu. Masih sebentar. Tar kok share screen-nya nggak nyambung ke sini ya? Oke ya, bisa ya? Kelihatan kan? Bukan, Bu. Oke. Ini dimana kita akan membahas elements of research design ya. Jadi kita akan mulai bahwa yang namanya desain riset itu kayak apa sih ya. Desain riset itu adalah suatu blueprint ya, blueprint atau rencana. Rencana untuk apa? Rencana untuk semua yang terkait riset kalian. Jadi dari mulai rencana collection datanya, data collectingnya, kemudian measurementnya, ngukur variabel kalian, terus analisis datanya, kemudian juga untuk mendesain bagaimana menjawab pertanyaan penelitian kalian. Jadi semuanya itu harus ada dalam suatu research design. Saya, Bu. Ya, siapakah gerangan yang bertanya? Dini, Bu. Oke, Dini, silahkan, namanya sama. Ya, Bu, kalau misalkan kita itu yang time horizonnya pakai longitudinal, itu tuh biasanya pakai berapa tahun ya, Bu, baliknya? Oke. Apakah bisa digeneralisasi kalau misalkan kita hanya menganalisis satu perusahaan? Oke, jadi kalau kita lihat ada rule of thumb. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Jaga baik-baik kesehatan kalian, kondisi kalian ya. Jangan lakukan pergaulan-pergaulan, ketemuan-ketemuan ya. Jadi di rumah aja. Ya, jaga kesehatan ya. Oke, kerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Ibu. Dah. Jadi begitulah salah satu alternatif solusi untuk kita sebagai pengajar atau pendidik tetap bisa memberikan pengajaran dari jarak jauh. Ada teknologi yang bisa membantu kita dan terima kasih banget teknologi ya. Jadi perkuliahan tetap berjalan dengan baik, kemudian juga mahasiswa tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan ilmu, juga tetap ada tugas yang bisa dikerjakan dan kemudian kita juga bisa langsung grading di situ gitu. Jadi semoga wabah virus Corona COVID-19 ini bisa berakhir sesegera mungkin dan kita semua diberi kesehatan dan kita tetap menunaikan kewajiban kita memberikan menyampaikan hak-hak dari para pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu supaya pendidikan bangsa tetap berjalan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.